Tinggal di Manyar Sedati Juanda, Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Timur, nggih. Nah, ini tahu RDI dari mana, Pak Bos? Pertama ya dari Facebook, kan muncul beranda-beranda gitu, Pak Haji ya. Terus kemudian lihat di YouTube juga, seperti itu. Tapi kelihatannya bagus. Belum lama sih, belum 1 tahun saya mengikuti, lihat. Kemudian saya padukan dengan kehidupan saya sehari-hari toh, terus kemudian cobalah, paksain lah, dipaksain sedekah itu seperti itu. Terus saya dapat nomornya Bu Ai ya. Bu Ayi itu dari mana? saudara saya. Saudara. Saudara pernah ke sini. Sedekah 1 juta itu. Oh iya. Tuh, terus kemudian iya Pak, nggak apa-apa, bagus ini. Soal sebelumnya saya dapat video Pak Haji, terus kemudian Dari mana? kenapa? Dapat video saya dari mana? Dari Facebook. Oh, dari Facebook. Nah, terus kemudian ternyata itu penipuan. Ternyata kata Bu Ayi udah mau transfer itu Pak Haji saya. Itu kemarin terus saya bilang gini, jangan dulu lah ya, coba tanya sama adik saya yang sudah pernah ke sana gitu kan. Akhirnya ditanya ternyata nggak usah Mas, itu nanti penipuan. Ini saya sudah punya nomor adminnya saya kasih, jadi sampai jangan transfer dulu. Ya, Alhamdulillah belum itu. transfer kemarin tuh Pak Haji. Ya. Terus kemudian saya share ke Bu Ayi, saya tidak punya admin yang namanya ini, itu ternyata penipuan. Serem juga ya. Alhamdulillahnya Begini aja ada penipuan ya Bos. Gimana yang canggih lagi ya? Padahal kayaknya benar-benar nyata gitu loh Pak. Iya. Ternyata penipuan gitu loh. Ya alhamdulillahnya itu kan adik saya kan sudah pernah ke sini gitu. Oh iya. Jadinya nggak sampai belum tertipu lah. Iya. Tuhan masih melindungin. Iya. Nah, Pak Bos yang lebih tahu duluan ilmu RDAY atau istri dulu yang lebih tahu ilmu RDAY? Suami. Nah, terus Bos nerangin ke istri gimana? Kok istri kok manut, mau, dukung? Kan banyak yang istri dikasih tahu ilmu RDAY berontak. Apa ini? Biasanya ilmu nenen. Emang ada ilmu nenen, ilmu zaman kapan? Seperti itu. Ilmu apa ki? Ilmu digembokin. Omang ilmu digembokin. Seperti itu. Makanya terus kemudian istri saya bilang ini mau ikut ini gimana? Privat gimana? Ya enaknya privat kita bisa bertiga. Suami istri saya sendiri kita bisa bebas. Tapi kalau umum bukannya kita nggak boleh, tapi banyak. Jadi yang lain durasinya ya. Iya betul. Kalau ini kan kita santai. Iya. Kemarin gini Pak Haji, suami itu tertarik, katanya privat 1 juta gitu kan ya. Habis itu suami tanya sama adik saya itu tadi, nggak ada Mas privat 1 juta gitu kan. Kalau privat itu di atas 10 dan di atasnya lagi gitu. Nah, suami juga itu tadi kan infonya dari Facebook juga gitu kan ya. Belum tahu. Iya, belum tahu tadi gitu loh. Jadi kalau saya sendiri sudah dibilangin sama adik saya itu tadi kan, ya alhamdulillah semua hajatnya terkabul. Habis itu ini laundrynya sudah lama nggak dipraktekin lagi, agak turun lagi. Terus saya bilang gini, sudah ditinggalkan. Iya, terus habis saya bilang gini, cobalah dibangkitkan lagi gitu kan. Siapa tahu nanti laundrynya juga akan ramai lagi, saya gituin. Akhirnya suami dapat arahan dari adik saya itu tadi, akhirnya minat yang 10 itu tadi gitu loh. Kalau sebenarnya saya tanya Bu Ayi, kalau saya mau privat bisa dibantu kah? Bisa Pak, kalau privat ini 10 juta. Oh gitu nggih. Terus kapan schedule-nya? Ya kalau secepatnya saja. Terus saya bisa transfernya kapan? Hari ini juga nggak apa-apa Pak. Sudah seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Soalnya anak saya kan sakit. Laki perempuan? Laki-laki. Umur 16. Umur 16. Dia habis operasi dan operasi apa? ini kanker tulang. Jadi
di gigi sini sudah Oke. dipotong 4 gigi. 4 gigi, jadi sudah tidak ada. Habis itu di kemo. Dicabut. Tidak dicabut, Dipotong 4 dipotong. gigi rahang ini. Oh, giginya dipotong. Iya, giginya dipotong segini. Digergaji. Iya. Iya. Ya jadi kemarin itu kemo yang ke-6 kemarin itu sudah ke-6 untuk tanggal 2 Sakit apa katanya kok digergaji? Ya tumor itu. pertama tumor. Tumor, nggih. Ada benjolan gitu, Pak Ji. Itu kan di sini. singkat cerita itu mati rasa cuma Deketin, sini. deketin. Singkat cerita itu kan cuma mati rasa sebelah sini kan sebelah kiri gitu. Sudah saya bawa ke mana itu ke daerah Surabaya itu di MRI nggak ada sakitnya gitu kan. Habis itu sebelum ke rumah sakit dia emang di dokter gigi untuk diperiksa, ternyata giginya itu yang belakang itu ada yang tumpang mau dibehel ceritanya gitu Pak Haji. Habis itu terus yang sakit tadi sudah tidak sakit dijabut lah 1. Nah habis 1 minggu itu sudah kelihatan sini membesar itu. Malah Terus membesar, membengkak. malah bengkak sini. sininya. Habis itu sudah ya 1 minggu dapat ini rujukan untuk foto gigi nomor sekian gitu sama foto panoramik untuk mau dibehel gitu ceritanya. Ternyata ada benjolan itu gitu loh. Lah maunya itu Benjolannya di luar di dalam. di dalam. Di dalam kulit, di dalam kulit. Jadi Tapi nongol di sini. Nggih, Ya, Apa nongol? nggih, nongol. Iya. Oh. Nggih, nongol. Jadi saya seperti gondok gitu loh Pak Haji. Iya. Iya. Akhirnya habis itu sudah kita nggak ikut BPJS karena apa? Menunda 2 minggu. Saya takutnya itu Antri. Iya, Iya. takutnya itu malah ke belakang lagi gitu Pak Haji. Akhirnya saya ikut umum lah gitu. Udah singkat cerita umum sudah selesai. Selang 4 bulan dia itu luka ini tadi itu belum kering-kering. Dia mengeluarkan cairan terus gitu kan. Akhirnya hasil labnya tadi itu disuruhlah ke Dokter Sutomo. Habis itu cek ulang semuanya ternyata menuju ke kanker itu dan harus di kemo gitu kan. Akhirnya sudah kemo kedua itu rambutnya sudah mulai rontok kan, anaknya tidak mau di kemo aslinya habis itu saya terangkan kalau misalkan tidak kemo nanti dampak 5 tahun ke depannya seperti ini. Kalau sudah di kemo insya Allah nanti dijaga dengan pola makan gitu kan. Habisnya sudah anaknya mau kemo yang ketiga dia minta langsung dicukur aja rambutnya semua jadi nggak kelihatan gitu Pak Haji. Alhamdulillah sampai ke sini itu dia sempat transfusi darah juga karena HB-nya turun. Nah, seperti itu. Cuma kulitnya juga sini juga menghitam gitu kan, terus kaki gitu kan, terus nafsu makan juga berkurang gitu loh. Jadi dan kedua itu sempat operasi lagi karena ada ini infeksi yang di dalam. Dalam apa? Di dalam yang gusinya tadi itu. Tuh. Nah, ternyata ada celah lubang yang di dalam itu mungkin menjahitnya kurang rapi atau gimana ya. Akhirnya dia mengeluarkan nanah kan. Habis itu dicek semua, ternyata plat yang di dalam itu masih bagus. Ternyata ada celah lubang sedikit itu tadi menimbulkan infeksi. Akhirnya dibuka lagi lah jahitan. Operasi lagi. Ditata lagi terus dijahit lagi. No. Gitu. Ya, makanya itu Pak Haji, suami itu akhirnya berminat untuk kesini gitu loh, untuk menata semuanya Oke, gitu loh, menata semua. ekonomi juga. Ada Ya. aja. Terus apa ini cobaan dari pertama anak saya habis dioperasi, yang kedua ibu saya itu operasi bagian dalam itu sudah berapa tahun pertama Operasi apa? operasi kayak batu empedu itu. Aduh, itu obatnya paling gampang semua. Jadi anak juga gampang. Iya. Sebenarnya batu empedu gampang. Jadi kalau anak, kalau masalah gigi, itu colok alat kelaminnya dia sendiri, tempelin di giginya. Colok alat kelaminnya dia, tempelin di giginya. Itu ilmunya simbah kita zaman dulu. Iya. Karena belum tahu. Iya, nggak apa-apa. Nggak tahu gitu. Kalau batu empedu, obatnya tuh nenek kita zaman dulu, kelapa ijo, Iya. masukin ke dalam panci, kasih air, dipanasin sampai mendidih. Setelah udah mendidih, bergolak-golak, kelapanya diangkat, dikupas kelapanya, diminum airnya. Sehari 3 kali. Selama 9 hari, nanti batu empedunya cair. Gitu. Kalau dioperasi, nanti kena ke limpa, ke hati, nanti badannya kuning semua. Ini sudah
Udah dioperasi, udah diambil batu empedunya. Sudah itu. Berkali-kali operasi Berkali-kali macam-macam itu Pak Haji. Jadi batu empedu habis Kayak berindil-berindil gitu. Iya, segini. Habis Iya. itu terus apa ini kista. Habis itu yang Kalau terakhir- dokter semua begitu, bukan kita Iya. jelekin dokter, bukan, emang begitu. Contoh nih, sekarang kalau kita mau ke rumah sakit, Iya. ke spesialis penyakit dalam, Iya. wajib lab. Iya betul. Kok gitu Pak Haji? Lah itu mesin lab udah beli Iya. miliaran. Iya. Nah kalau nggak ada yang lab gimana? Nah. Ke paru-paru wajib ronsen. Iya. Lah kalau nggak nanti mesin ronsennya nggak ada guna. Betul. Emang begitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Iya. Orang nggak ada lab-laban, nggak ada itu. Itu udah memang begitu. Ya obatnya kearifan lokal. Tapi ya nggak apa-apa. Terus semuanya sudah operasi semua, kanker payudara juga dioperasi. ibu, Iya, Iya, ibu. ibu, Terus mertua. habis ini kan punggungnya yang sakit itu kan, terus kakinya itu kalau kena benturan gitu langsung dia memar sampai Memar itu hitam. gitu loh. Kayak Padahal mengudara gitu. Iya, cek darah iya semuanya. kayak orang ketempelan setan. Betul, iya. Cek darah semuanya itu enggak apa-apa, enggak punya apa ini, enggak punya gula juga enggak punya gitu loh. Terus ini kan mau operasi yang tulang punggung itu, tapi saya enggak mau karena kan kalau untuk tulang punggung kan Emang biasanya- kenapa tulang punggung ini dioperasi? Karena kan bantalan yang nomor berapa itu kan gelnya sudah gini gitu loh Pak Haji. Jadi Sudah kalau kempes. dibuat aktivitas ke sini jalan gitu sudah sakit banget. Nggak bisa Gampang, Mbak. Iya. Kalau dia mau mandi jam 00 aja. Mandi jam 00. Boleh air panas, boleh air dingin. Udah Itu sembuh. baru dipraktekin. Nanti dikasih Semenjak saya centong ikut sama itu. saya, centong keramat. Oke. Iya. Yang usianya udah di atas 200 tahun, centongin. Oh, Zaman dulu simbah saya dicentongin. Kenapa dia gejala begitu? Karena namanya pengapuran, karena dia udah sepuh, karena pernah hamil, Oke. kalsiumnya diambil sama si dedek bayi. Oh gitu. Obatnya yaitu centong keramat yang zaman dulu dicentongin. Sembuh, 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 gitu ya. sembuh, sembuh, sembuh. Saya sendiri juga gitu. Kenapa? kecedet, Kemarin kecedet sini. Pak Haji. Saraf kejepit. Iya, Iya. saraf kejepit. Gampang, saraf kejepit itu obatnya mandi jam 00. Iya barusan dipraktekin kemarin. Kenapa kena saraf kejepit? Karena kalau dinasihatin sama suami, denger kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu aja. Jadi kalau suami ngomong, iya, tapi nggak merhatiin gitu. Oh, gitu ya. Itu aja, obatnya gampang kok. Iya. Mandi jam 00. Itu Pak Haji. Ini ilmunya dalam kehidupan sehari-hari kalau di RDI menerjemahkan Oke. sesimpel itu. Tapi kan di luaran sana bilang Oke. RDI aliran sesat. Coba lihat. Iya. Ih, sesat. Masa sih sakit gigi dicolok alat kelamin tempelin ke gigi, gusi bengkak, tumor, kanker kok pakai ini. Ih, jorok. Enggak lah, emang itu zaman biyen, Bos. Iya. Makanya kan zaman dulu kita kalau lari-lari kita jedotan sama kakak beradik, dot benjol, Iya. itu diuyak sama mama kita pakai rambut. Iya. Apa itu aliran sesat? Enggak lah, itu kan emang ilmu zaman biyen. Betul. Iya kan? Betul, Iya. betul Haji. Terus kayak batu empedu, obatnya kelapa hijau direbus, diminum. Itu kan obat zaman biyen. Tapi kan dokter-dokter sekarang lahiran tahun 70, lahiran tahun 80 selalu nolak. Mana ada? Yo, zaman biyen, Bos. Iya. Lu belum lahir, Bos. Iya. Tapi manjur. Oke. Kadang kan kalau kita kejedot zaman dulu kan belum ada salep. Iya. Rambut mama kita uyut, cut urut. Tuh nggak benjol lagi. Iya. Iya. Kalau kita kenceng, makan kekenyangan, Iya. pakai centong. Iki nggosi iki. Masa dikeluarin lagi? Nggak mungkin lah. Misalkan kita makan lahap nih, Iya. kenyang. Iya. Buru-buru ke dapur ambil centong. Iya. Iki nggosi iki, ini buat ini buat ini. Langsung normal. Sesimpel itu. Simpel banget. Ya kan? Iya Oke. benar. Bayi nangis, Iya. digembokin, taruh di mukanya bayi biar nggak rewel maghrib, langsung diem. Iya, Nah ini- bos, apa sekarang kegiatan sehari-harinya? Kalau saya kerjanya di ekspedisi udara, Pak Haji. Hah? Ekspedisi udara. Maksudnya? Jasa pengiriman udara. Oh, Purwading. Iya, Budak. kayak forwarding gitu. Oh, kayak Purwading. Iya.
Oh iya, iya. Seperti itu. Tiap harinya Nah, masnya seperti itu. bagian apa? Saya operasional Pak Haji. Oh iya. Jadi booking di sistem juga, angkat-angkat juga, iya, nimbang barang juga iya. Aduh. Semuanya Iya, harus iya. bisa di sana. Nyetir juga harus bisa. Oh iya iya iya. Kalau mbaknya apa sehari-hari? Kalau saya sehari-hari biasanya kan buka warung juga di rumah. Yang gitu. dijual? Ya macam-macam, ada apa ini, nasi juga iya, terus habis itu apa? Yang masak siapa? Yang masak saya. Oh. Snack box juga iya. Jadi lewat WA gitu. Jadi kan ya WA, yang Instagram gitu kan. Nah, berhubung ini karena anak sakit, otomatis dari Oktober sampai sekarang belum ada kegiatan untuk masih ngurus anak. Tadi kan masih mondar-mandir di rumah Masih sakit fokus gitu, sama fokus anak. untuk anak itu Kalau tadi. bapak sama ibu setuju ilmu RDAY, Nggih. mbaknya colek alat kelaminnya, Nggih. balurin di bagian yang sakit, sembuh. Colok alat kelaminnya. Kalau dia nggak setuju ya diem. Kalau dia setuju, alhamdulillah colok, balurin. Pagi-pagi sebelum dia bangun. Kalau dia bangun takutnya ngamuk. Dibalurin. Nggih. Alasannya dielus-elus sambil tidur. Padahal kita udah colokin. Sembuh, Bos. Oh gitu. Saya dulu sakit. Daduh. Gimana obatnya? Sama ibu saya disuguhin tiap malam. Padahal kan saya udah usia 55 tahun. Oh. Ibu saya masih hidup usia 85 tahun. Disuguhin sama ibu saya, sembuh. Emang obatnya zaman dulu begitu kan, belum ada dokter ya zaman tahun dulu ya. Iya, betul. Iya Pak Haji. Nah ini sekarang maksain ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya yang utama itu memang banyak kebutuhan Pak Haji. Ya, saya untuk operasi anak saya itu, nah itu pinjem ke kakak saya untuk pinjem di bank. Tuh. Berapa? Waktu itu pinjam 70 juta. Terus kemudian tagihan-tagihan di kantor juga lumayan banyak. Ya kalau totalnya semua kegiatan sih hampir 300 juta. Sebenarnya gampang loh Mas. Nggih. Kalau emasnya mau Nggih. keluar dari permasalahan ini, Nggih. kuncinya satu. Menerima ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Islam, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan udah ditetapin nih sama Allah. Nggih. Kenapa kok sebelum kemarin nggak ketemu RDAY? Kenapa baru semua Iya. baru ketemu RDAY? Nggih. Terima dulu. Emang skenario begitu. Nggih. Kok gitu Pak Haji? Ya kan kayak kita nih. Ji, rumah sakit itu kok rame banget pasiennya. Ya kan anak yatim tiap hari Kamis malam Jumat ngaji di rumah sakit itu. Kan direkturnya berdoa tuh rumah sakit. Pasiennya berlimpah. Nah, salah satunya kita kena. Iya. Nggih Pak Haji. Amin. Amin. Nah, kita juga mesti pakai tolak bala. Caranya apa? Tadi menerima ketetapan Allah Subhanahu, karena ini semua udah takdir Tuhan. Terus kedua, nggak boleh sedih, karena hidup ini adalah panggung sandiwara dan permainan. Jadi ini cuman panggung sandiwara dan permainan aja. Kalau Ahmad Akbar, dunia ini Iya. panggung sandiwara. Nah, jadi santai aja, dibawa enjoy. Tapi kan kita dibawa serius. Aduh, utang. Iya. Dulu nggak ada utang, sekarang ada utang. Berarti saya kerja untuk bayar utang. Ini sandiwara bos, permainan. Santai aja, jangan takut. Begitu jangan takut. Iya. Makanya kan, apa namanya, yang bikin kita jauh dari Allah, kadang kita suka protes. Kenapa ya kok saya cobaannya bertubi-tubi? Orang belum bertubi-tubi udah ngomong bertubi-tubi. Akhirnya bertubi-tubi. Nggih. Karena kata Allah, berprasangka baiklah kepada aku. Kok kamu cangkemnya ngomong begitu? Iya, iya. Janganlah. Iya Pak Haji. Nah, sekarang coba mbaknya sama masnya perhatiin.
dari sifat yang saya tulis itu 18, ada gak di mbaknya sama di masnya? Itu sifat tidak ada di Al-Quran, tapi kok ada di emasnya sama di mbaknya? Coba, ada berapa emasnya? Coba sifatnya tuh, dari 1 sampai 18. Gelisah, murung. Mbaknya dari 1 sampai 18, ada berapa tuh sifat? Gelisah, sedih, cemberut, ada gak 5 minimal? Masnya 5, mbaknya 5. Lebih. Yang dominan. Oh, yang dominan ya. Yang dominan mikir, sedih, jengkel, kadang-kadang ketus. Di antaranya Pak Haji ya. Sedih, terus mikir, terus ketus, jengkel. Ada gak 5? Ada Pak Haji. Ada 5. Mbaknya ada gak 5? Ada 5. Nah, maunya saya jangankan 5, 1 aja nggak boleh, Mbak. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh, Bos. Iya. Iya. Ini kok sampai 5, ke pripun sampai 5, Bos. Kenapa Pak Haji nggak boleh? 1 pun nggak boleh, karena ada di Al-Quran, di dalam satu tubuh, kalau hati dia jelek, maka jelek semua. Jadi di dalam tubuh tuh ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu jelek, maka jelek semuanya. Nah, 1 aja nggak boleh. Kalau 1 hati kita busuk, maka busuk semuanya. Nah, itu Bos ada 5 tadi bilang. Istri ada 5. Ya apa 5? 10 totalnya. 10, waduh. Janganlah. Iya. Jadi akhirnya kadang, Allah, saya udah sholat, saya udah ibadah, saya udah sedekah, saya udah ini. Kenapa ya kok cobaan saya ada aja? Anak sakit, ibu begini ini. Kata Allah, jangan banyak cangkem. Tuh, lihat dulu lu ada gak sifat tuh? Oh ada ya Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena sifat itu tidak ada di Al-Quran. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek. Nggak ada tuh di Al-Quran. Tapi kok ya masih ada di kita. Jadi gimana dong tugas kita hari ini? Keluarin. Paksain suruh keluar. Ayo kamu keluar. Ayo. Jadi contohnya apa sih Pak Haji? Bos miara ayam, miara burung, miara ternak. Tapi di dalamnya kemasukan binatang yang namanya musang. Telur ayam dimakan, telur burung dimakan. Bahkan anak ayamnya juga dimakan, anak burungnya dimakan. Bahkan induknya pun dimakan sama musang lama-lama setelah yang terakhir. Punya motor, motor cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya gaji, gaji cicilan. Nah ini yang repot nih Bos. Terakhir, punya pasangan hidup, pasangan cicilan. Coba bayangin. Itu yang terakhir Bos. Yang pertama harus dari motor dulu. Motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Ini yang terakhir baru pasangan hidup. Jadi yang diganggu sama itu ekonomi dulu. Udah ekonominya udah diganggu, baru keharmonisan rumah tangga. Ibu nuntut suami, suami dituntut sama istri, akhirnya nggak nyaman, ribut. Yang jadi korban anak. Akhirnya kita dipisahkan. Sempat mau pisah dulu tuh. Iya. Sempat memang. Tuh, janganlah Bos. Padahal dulu sebelumnya itu ya Deketin Bos. Ekonomi dulu alhamdulillah pernah punya beli mobil. Terus sempat kejual karena anak minta sunat kan. Ya, anak yang kedua minta sunat dan tidak punya uang gitu, Pak Haji. Akhirnya kejual. Kemudian habis sunat, kemudian dibelikan
mobil second. Akhirnya kejual juga karena istri punya masalah bayar utang. Iya. Nanti kalau bapak udah sampai pisah sama pasangannya, itu yang merdeka setan. Yes, aku menang. Begitu, karena setan tugasnya yang terakhir hanya satu, misahkan rumah tangga. Apakah itu lagi pacaran, apakah itu lagi pendekatan, bahkan apakah itu pengantin baru, apakah itu pernikahan baru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang pernikahannya di usia 80, usianya di usia 70. 85, usia 80 tahun. Masih bisa dipisahin sama setan. Dan dia merdeka. Dan dia dapat mahkota dari sana namanya Dasima. Setan Dasim. Ya, Dasim. Nah, mau saya Bapak jangan sampai dah. Makanya dari sekarang coba Pak, sebelum Bapak dipisahin, lebih baik itu yang sifat yang 18, coba Pak dilawan, dikeluarin. Gimana caranya? Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, ya udah jangan jengkelan. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat, ya udah jangan komen. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat, ya udah jangan mikir. Gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat, ya udah jangan ngeluh. Jadi dilawan terus. Lawannya apa? Hajat. Kan kayak tadi, misalkan Pak Haji, apa saya ngundurkan diri Pak Haji? Janganlah bos. Kan lu punya hajat. Ayo kita lawan. Buat apa? Kamu ngundurkan diri, nanti di sana juga kepentok masalahnya seperti ini lagi. Kenapa nggak ini aja nih kita selesaikan dengan cara kita legowo, lapang dada. Ayo dah, jalanin bareng-bareng. Begitu. Ujung-ujungnya akhirnya apa kita pisah? Loh, janganlah, kita bangkit, lawan. Tapi suasananya udah nggak enak. Loh, di sana nanti ya sama, tenang aja. Kemarin waktu di rumah sakit istri saya di rumah. Anak berulah, anak yang nomor 2. Terus kemudian istri telepon saya marah-marah. Aduh, Cik, sabar sih. Besok kalau sampean sudah pergi ke Bogor, ke RDIY, pasti nanti ada perubahan. Saya bilang seperti itu. Saya bilang seperti itu. Iya. Akhirnya reda marahnya. Seperti itu. Berarti RDI bisa meredakan ya, walaupun belum didatengin ya. Berarti ini karuhun ya. Karuhun. Aduh. Saya bilang seperti itu, Baji. Akhirnya reda. Istri saya pertamanya sepaneng, terus sabar dulu. Besok kalau tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi. Istilahnya NCB-nya 2 ampere, betul. Pemakaiannya 6 ampere. Jadi NCB-nya jeplak terus, dinaikin, jeplak lagi. Semenjak saya tahu Pak Haji itu, saya berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri. Seperti itu. Dan sholat 5 waktu, terus kemudian sholat sunahnya itu saya usahakan untuk saya laksanakan. Iya, ba'diyah qobliyah jangan bolong, bos. Seperti itu. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, godaannya 1, motor pasti cicilan. 2, mobil pasti cicilan. 3, rumah pasti cicilan. Nah, ini yang repot nih, pasangan hidup cicilan. Atau motor second, nggak bisa punya motor baru. 2, mobil second, nggak bisa mobil baru. 3, rumahnya ada tapi pada bocor, istilahnya mesti didandanin. 3, nah 4 nih repot, punya pasangan hidup tapi mesti diservis. Itu karena ba'diyah qobliyahnya nggak pernah dikerjain. Jadi sholat ba'diyah qobliyah tuh ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung apa? Burung males. Pakai dong buat terbang biar cepet kita menuju ke cita-cita. Jadi sholat ba'diyah qobliyah kalau di RDIY wajib. Sholat ba'diyah qobliyah di RDIY wajib. Pak Haji, kan saya motor cicilan, pasti lunas tanpa dicicil. Pak Haji, mobil aku cicilan, pasti lunas. Pak Haji, rumahku cicilan, pasti lunas. Pak Haji, motor aku second, besok pasti ganti baru. Mobil aku second, pasti ganti baru. Rumahku second, ada rumah tapi bocor, pasti nanti didandanin. Pak Haji, istri aku
atau suami aku second, bukan ganti, maksudnya. Bapak kan nonton YouTube saya nggak senyum-senyum. Kenapa Pak Haji? Nggak pernah senyum-senyum kalau nonton YouTube saya. Iya, iya, Iya. sendiri ya kan, senyum sendiri seperti itu. Iya. Dan di kerjaan gitu Pak Haji ya. Selama ini sih memang sering akhirnya jadi mau dapat orderan kiriman gitu gagal. Mau dapat orderan gagal. Sering seperti itu akhir-akhir ini Pak Haji. Tenang aja Pak, godaan banyak. Gitu, di sini aja godaan banyak. Suruh nyerpis bangku nih, bangku. Iya. Yang ada duitnya RDI dibawa kabur. Bangkunya nggak diservis, terbengkalai, berantakan. Betul nggak? Habis. Nggak usah disebutin namanya, mungkin juga nonton. Orang suruh nyerpis bangkunya RDI buat anak yatim. Saya suruh nyerpis kantin. Udah dibayar, dibandanin tuh kantin anak yatim, biar anak yatim kalau duduk nyaman. Duitnya diambil, nggak didandanin. Kasihan anak yatim pada kejepit. Iya. Tapi kan sekarang jadi hidupnya dia susah. Pak Haji, hidup aku susah. Lalu bikin sendiri. DP-nya udah diambil. Tapi kerjaannya nggak dikerjain. Itu kan buat anak yatim. Pak Haji itu selokan. Ya itu dibenerin. Nggak dibenerin. Ditinggalin. Tapi kan kasihan sebenarnya kita sama dia. Hidup dimanapun begitu kan. Nah mau saya Pak, coba Ibu ilangin sifat itu dulu. Nanti pulang. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu hidupnya ditata sama Allah, tidak ditata sama orang. Kalau sekarang kan kita ditata sama orang. Contohnya gini, Pak Kiai, Habib, Ustadz, Eyang, doain saya dong biar usaha saya maju, doain saya dong biar ekonomi saya. Akhirnya kita ditata sama dia. Kok ditata? Lah kan dia ngerjain tuh. Kita pesen sama dia order. Memang pada saat kita pulang dari dia ekonomi kita naik. Pada saat kita nggak datang ke dianya nggak ngerjain, turun. Akhirnya kita tergantung sama dia. Naik turun. Ngapain? Pakai aja tuh ilmunya Allah. Sifat itu jangan ada. Plus sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kalau di luaran sana sholat ba'diyah qobliyah nggak wajib, tapi kalau di RDI wajib. Gitu. Kedua, ketiga, Bapak coba ingat sama Ibu. Dan Ibu punya anak satu. Ekonominya ada. Ada Pak Haji. Pada saat ekonomi anak kedua, ekonominya ada. Pada saat Ibu menyusui anak pertama, ada aja tuh rezeki. Datang aja. Pada saat Ibu nyusuin anak kedua, rezekinya ada. Berarti inti dari pembicaraannya Pak Haji Dwi Susanto apa? Yang namanya menyusui itu wajib. Tapi kan sekarang kita udah nggak ada bayi. Kenapa nggak ini kita jadiin bayi dulu buat mancing rezeki? Begitu ibaratnya dulu waktu kita beli kompak, ceklek langsung nyala, karena masih baru. Tapi ini kan mesin pompanya udah lama, mesti dipancing. Ini suruh mancing. Yuk nyusuk Pak, nyusuk. Akhirnya cinta kasih terima kasih. Namanya ilmu cinta kasih terima kasih, kasih sayang. Jadi namanya ilmu keharmonisan. Emang boleh Pak Haji kalau saya nyusuin suami saya? Boleh. Emang saya boleh Pak Haji masih nyusu sama istri saya? Boleh Pak. Itu yang bikin rezeki banyak. Buktinya apalagi Pak Haji biar saya tambah greget kalau mau nyusu. Tuyul. Coba orang miara tuyul. Sugih. Nggak ada yang nggak sugih. Nah tuyul hobinya apa? Nyusu. Kenapa nggak ini kita jadiin tuyul aja? Gitu. Aduh. Nah, nanti Bapak sama Ibu ilmu cinta kasih, terima kasih, dan kasih sayang itu dinikmatin. Kan sekarang kita nggak dinikmatin.
Oke. Seperti biasa aja, mau Iya. berangkat ya udah biasa. Jangan dong. Coba kayak dulu kita pacaran. Begitu romantisnya kita pacaran. Waktu kita mau naik ke pelaminan, akad nikah, Iya. ngurusin ke pelaminan, begitu kita romantis. Rezeki ada aja. Nah, kenapa nggak yang lalu kita ulangi sekarang? Dalam arti kata perhatiannya, Diperbarui. cinta kasihnya, terima kasih kasih sayang. Itu setannya lari Pak ke burit-birit Pak. Karena apa? Karena kita romantis. Tapi kalau kitanya cekcok, setannya tepuk tangan. Begitu. Bikin dia kok mau kocar kacir Pak. Dengan cara apa? Romantis. Begitu. Nah, Oke. kalau saya boleh tanya nih, Oke, Pak Haji. kapan Bapak terakhir sama Ibu Bapak menyusui istri tercinta? Kapan terakhir? 2 hari yang lalu. Nah, itu Bapak yang minta apa Ibu yang nawarin? Sama-sama. Nah, itu diulang-ulang tapi jangan lama jedahnya, agak lebih deket. Oh, gitu. Gitu. Boleh gak Pak Haji sehari 2 kali? Boleh. Kalau sehari 3 kali kayak makan, boleh lagi. Sebelum makan nyusu dulu biar makannya nggak banyak. Jadi masaknya nggak usah ake-ake karena udah kenyang nyusu. Gitu Pak. Terus ada lagi Bos, pertanyaan Bos? Ya, memang tujuan saya ke sini ini supaya dapat panduan dari Pak Haji. Iya. Biar kehidupan saya bisa lancar. Iya. Seperti itu. Nah, yang tadi saya terangin 1, 2, 3, 4. Bapak setuju gak? Setuju, Pak. Nah, tinggal Bapak meraktekin aja. Pak Haji boleh gak yang tadi diajarin sama Pak Haji tentang sakitnya putra saya sama tadi mamah saya, semuanya kalau saya praktekin bisa gak Pak Haji? Bisa. Bisa. Kalau yang tadi ekonomi ya Bapak dengan romantis. Nggih. Romantis. Ya, Pak. Misalkan Bapak mau berangkat kerja, Bapak dicium keningnya sama istri tercinta. Bapak mau berangkat kerja, Bapak mau pisah, misalkan Saya yang bisanya yang nyium kalau berangkat. Saya duluan yang nyium dulu keningnya. kalau suami yang nyium suami yang nyium istri, Iya. biasanya saldonya rata, ceper. Oh, berarti harus istri Harus dulu. istri yang nyium suami. Itu saldonya di atas rata-rata, Pak. Gitu. Nggih, nggih. Pak Haji, kalau saya nyium suami ketinggian, ya udah bawa dingklik. Aduh. Istri Pak nyium Pak. Oh, udah berangkat. Gitu. Bapak sambil megang Iya. neneknya istri. Iya, biasanya geli-geli. Iya, jangan. Jangan. Emang mesti begitu. Pak, Iya, Pak Haji. saya sama istri saya Pak, Nggih. kalau jalan nih Pak, di mall atau Nggih. jalan lah, Iya, jalan lah. pasti saya pegang alat kelamin istri saya sambil, kan harusnya saya nuntun tangan. Iya. Saya mah nuntun alat kelamin nih Pak, tetenteng gitu. Kata istri saya, Pak, ada orang Pak. Enggak, tenang aja, orang istri sendiri. Nah, iya. Begitu. Jarang loh Pak, suami megang alat kelaminnya istri, jarang. Dan kalau dipraktekin kayak lucu, tapi Iya. justru itu yang datengin kita order, proyek, Oh, rezeki. gitu Pak Haji ya. Ya kan di Al-Quran ayatnya apa? Hidup ini adalah, permainan dan senda gurau. nah apa enggak kita harus alat kelamin istri di mall itu permainan dan senda gurau? Betul, betul, betul. Menjabarkannya itu. Nggih. Bukan masalah apaan sih arti penjabarannya permainan di senda gurau? Keromantisan berdua. Iya. Gitu. Pak Haji, saya belum pernah denger deh di mall suami megang alat kelamin istri. Loh, nggak apa-apa, pegang aja sambil guyon. Tapi kalau pas lagi tangga naik, Ya. karena orang yang di depan nggak mungkin noleh ke belakang. Iya, Pak. Kalau jalan lurus ya nggak bisa kan Ya. papasan Pak. Betul, betul, Yang Pak ada Haji. nanti dicaplok buaya. Wow, cangkemmu. Kalau sekarang kalau di rumah itu kan saya ada anak kecil itu Pak Haji. Ya. Yang terakhir itu kalau saya dicium istri saya atau saya nyium istri saya,
itu nggak boleh. Ah, iya, iya. Anak silang gini. Cemburu Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan Umur? TKA. Ah, 5 iya. tahun. Iya 5 tahun. Nah itu Nggak boleh Yang- mendekat sama saya. nggak boleh Tidur mendekat- aja mendekat pun kita sudah nggak boleh. diatur. Ah. Iya. ayah sana, mama sini, gitu. Dia di tengah. Dia di tengah, Ah, iya, 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 iya. dia yang ngatur. Iya, iya, nggak apa-apa. Pokoknya bikin hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Di Al-Quran ya? Ya. Di Al-Quran ya, ayatnya gitu ya. Nah, dasarnya ada Pak di Al-Quran. Oke. Hidup ini. Tapi kan selalu kalau kita di YouTube, selalu ada yang nggak suka dengan ilmu RDAI, dibilangnya aliran sesat. Padahal tuh ada dasarnya. Oke. Bahwa hidup ini senda gurau dan permainan. Ya berdua. Misalnya kita di mall, Oke. jalan mau naik tangga, Oke. set, ya udah Iya. kita pegang injing kan dia sambil Iya. seneng kan, Iya. bercanda. Pah, dilihat orang, nggak mungkin orang atas ngeliat ke bawah bisa guling, Iya. kesempatan ya Iya. kan. Berarti kalau kita naik tangga sampai 10 kali bisa cair 10 miliar, pasti. Alhamdulillah. Begitu. Kemarin sih sebelumnya saya kan berdoa seperti ini Pak Haji. Saya supaya cair 10 miliar. Miliar. Terus kemudian saya dalam hati saya seperti ini. Masa saya cuma sekali ke RDAE minta segitu banyaknya. Ya nggak mungkin lah. Cuma Besok datang lagi, Iya, privat lagi yang akhirnya kedua. saya berdoa untuk 2 miliar seperti Iya, itu. boleh. Memang saya punya itu hajat, memang nggak mungkin saya datang ke sini cuma sekali saja. Jangan. Nggak mungkin gitu loh. Mbak Lisa kan Iya. berkali-kali ke sini, Haji Marco Iya. berkali-kali, Kan? Roni berkali-kali. Iya. Tapi kan dicair 100 miliar. Oke. Lisa cair 100 miliar. Tenang aja, Bapak harus cair juga. Nah, berarti sekarang saya tahapannya apa Pak Haji? Oke. Bikin Allah takjub. Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Gimana Pak Haji saya bikin Allah takjub? Bebas. Mau ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz boleh. Mau sholat tobat 18 kali boleh. Bebas. Bikin takjub Allah mau gimana? Tapi sih saran saya kalau mau Bapak dan Ibu biar cepat terkabul, bikin takjub Allahnya buang sifat 18. Itu yang lebih cepat. Oh gitu Pak Haji. Ya kan Bapak sholat nih, Oke. tahajud, Nggih. Bapak baca Quran, tapi masih ada sifat itu aja, satu Betul, aja, nggih. kan rusak semuanya. Betul. Akhirnya sholat kita nol, Oke. terus baca Quran kita nol. Nggih. Oh gitu Pak Haji, lah itunya masih, betul? Oke. Masih ada ya. Masih ada. Iya, salah satunya adalah jengkel, salah satunya adalah kepancing jengkel. Iya. Salah satunya seru. adalah komen. Salah satunya adalah kepo. Nggak boleh kepo. Kayak komen nggak boleh. Oke Pak Haji. Jadi yang urgent kan Bapak urgent nih 10 miliar atau minimal 2 miliar. Iya. Saya juga urgent bikin tajub Allah. Nanti Allah bikin Iya, Pak tajub Haji. Bapak. Gimana caranya? Yaitu dihilangin dulu. Kedua, langkah yang kedua romantis. Sayang-sayangan. Oke Pak Haji. Bikin Allah takjub. Mana ada, Bapak usia berapa sekarang? 47 kalau nggak salah Pak. Ibu? 41. Mana ada usia 41, usia 47 tiap hari menyusui. Tiap hari nenek. Nggak ada bos, coba lu cek di Indonesia. Ya betul? Orang yang nenek hampir pengantin baru. Istri saya bilangnya gini Pak Haji Iya. waktu itu. Seminggu 2 kali gitu aja lo. Jangan sering-sering. Gitu. Istri saya seperti itu. Ya karena gini Pak Haji, waktu itu Kalau bayi tiap hari gak nyusuinnya? kan tiap hari. Masa bayi nyusu 2 hari sekali? Kalau bayinya kembung. Waktu itu kan gini ceritanya kan saya kan masih aktivitas masak sendiri gitu loh Pak Haji, otomatis kan kecapean gitu. Mbaknya masak sekarang sugih gak? Enggak Enggak. juga. Iya. juga. Maunya saya gini Pak, Gini, Pak, duit gimana? datang tanpa kerja. Duit datang tanpa kerja, hanya ibadah aja. Ada nggak contohnya? Anggur, saya ke toilet dulu. Anggur, coba anggur. Dia mau milih kerja atau mau memilih di rumah dengan romantis? Anggur. Iya, iya. Ya, Mas. Jadi ada Gimana, Pak? kisah yang sangat
apa namanya masyhur, artinya terkenal. Nggih. Sebenarnya cerita ini kan sangat terkenal sebetulnya. Mungkin karena didengar hanya beberapa berupa cerita saja, Oh, tidak gitu. dihayati, tidak di apa ya maknai secara dalam, sehingga ya tidak mengambil makna yang dalam dari itu. Oh, Jadi gitu. kisah ini adalah kisah cerita antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki. Oh, Maliki itu kan gurunya Imam Syafi'i yang mazhabnya dianut mayoritas bangsa Indonesia. Betul. Ya, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berdialog dengan Imam Maliki itu tentang rezeki. Jadi kalau Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i bahwa kita mau dapat rezeki itu harus dengan kerja keras. betul. Harus kerja keras, peringat keras apa namanya? Peras tenaga, peras keringat, banting tulang gitu kan. Nggih. Basa Jawane ndas iki sikil, Nah, sikil betul. iki ndas. Nah, Memang. malah gak entuk. Nah, itu. kalau Imam Maliki, Nggih. gurunya Nggih. itu tidak salah. Nggih. Tidak salah kan karena boleh nyalahkan. Orang Nggih. kerja keras dapat. Nggih. Tapi tidak harus. Tidak harus Nggih. bahwa orang yang rezekinya banyak itu karena kerja kerasnya, tidak mesti. Belum tentu. Belum tentu, Nggih. tidak harus. Nah, untuk membuktikan itu Imam Syafi'i keluar. Saya harus buktikan bahwa saya untuk bisa dapat rezeki saya harus Iya. bekerja. Kalau saya di sini saja saya tidak akan dapat rezeki. Pendapatnya begitu. Iya. Maka dia keluar datang ke orang yang lagi panen anggur. Anggur. Kerjalah dia di tempat orang panen anggur. Ya metik, ya ngangkut, Ya, pokoknya bekerja lah. bekerja, akhirnya selesai dapatlah upah Ya, Pak. sehari, dapat kurma. Nah, akhirnya yakin dia, oh saya benar, pendapat saya benar, mau ditunjukkan kepada gurunya. Nggih. Pulang dia ke pesantren lagi Pesantren. Nggih. dengan bangganya menunjukkan hasil karyanya. Nggih. Bilang, Syekh, alhamdulillah saya tadi bekerja. Ditekan Nggih. kata-kata bekerjanya. Oh. Bekerja sehingga saya dapat upah, dapat anggur. Nggih. Ini Syekh anggurnya. Nah, bukti saya bekerja sehingga sekarang dapat anggur. Anggur. Imam Maliki yang maunya dilecehkan, artinya dia inilah ya, tapi bahasanya kan bahasa baik, Nggih. hanya begitu saja. Nggih. Paham yang dimaksud Nggih. bahasa itu tadi adalah menunjukkan bahwa dia benar. Benar bekerja. Nah, bekerja. Apa jawabnya gurunya Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi ngucap kalau siang-siang begini makan anggur enak kali. Enak kalau siang-siang gini makan anggur. Alhamdulillah, kamu datang ke sini bawa anggur. Sehingga saya terwujud hajat saya dengan mengucap hajat kepada Allah. Sekarang anggurnya ada di depan saya dan saya makan anggur. Pilihannya cuma dua, Pilihannya. mau kerja apa enggak. Ini kan kerja masak, nggak sugih juga. Utang ada. Betul. Kenapa nggak kita muliain aja suami? Kita senengin dia. Namanya tuyul kan seneng kalau disusit. Anggap aja kita miara tuyul. Anggap aja kita miara bayi. Udah kita seneng-seneng. Masak ya masak. Makanya kan saya bilang, Pak Haji, aku mau baca Quran. Tapi suami aku ngajakin berhubungan suami istri. Ngajinya libur. Kok gitu Pak Haji? Lah itu. Emang kan kamu murid saya sukanya itu. Ya kamu mesti sama saya. Oh. Oh jadi baca Quran tinggalin dulu. Ya apa Gitu nih aja. Pak Haji? Ya itu mau kamu, mau saya. Gitu Seperti berarti. itu bos. Karena dulu Pak,
Nggih, Pak Haji. Pada saat Bapak pengantin baru, pada saat Bapak pacaran, romantis, tuntunan, kemana-mana bareng, guyup, rezekinya banyak tuh. Kenapa sekarang di usia kita sekian belas tahun, Iya. kok ada aja ekonomi naik turun? Ya karena kita irama romantisnya juga naik turun. Gitu. Jangan romantisnya di tingkat atas, Tingkat. biar rezeki kita tingkat atas. Kok gitu? Kan waktu kita pacaran kan Iya. romantisnya tingkat atas, Gitu. rezeki ada aja. Iya. Nyambung maksud saya? Paham Pak Haji. Susah gak kalau dipraktekin? Enggak. Insya Allah enggak. Enggak lah nanti. Kesini naik apa? Tadi kemarin gini loh Pak Haji. Kemarin rencananya kan sudah 1 minggu yang lalu. Terus kemudian anak masuk rumah sakit kemo itu toh nggih. Terus kemudian kemarin Kamis pulang. Sudah janjian sama travel Pak Mail. Nah, ternyata kemarin pagi jam 8 Pak Mail bilang travelnya nggak arah ke sana, arah ke Sumatera. Mohon maaf, nggak bisa. Bagaimana kalau ditunda 1 minggu lagi? Nah, 1 minggu lagi toh. Terus kemudian, tunda 1 minggu lagi. Terus kemudian saya telepon teman saya yang travel itu, tiket pesawat jamnya mepet Pak Haji, jam 11. Kemudian kalau yang di atas sore-sore mahal-mahal memang, di atas 3 juta. Terus akhirnya segini aja. Saya cek kan besok pagi Mbak. Terus kemudian dicek harganya sama. Akhirnya ya udah saya booking aja. Naik apa? Naik pesawat tadi dari Oh, dari Juanda. iya. Oh, Jadi iya. memaksakan supaya Iya. segera ketemu Pak Haji seperti itu. Tadi kan ada tamu saya juga. Oke. Saya bilang coba kamu romantis Pak, saya pengen cepat terkabul. Bisa gak nanti pulangnya romantis? Kamu naik apa? Saya naik travel. Nanti bilang sama teman kamu sebelah, saya semaput. Terus nanti kan dipangku sama istrinya. Oh. Buka bajunya, kamu nenen. Taruh kerudung. Pak Haji kok tahu? Pengalaman. Ini kan gurunya. Iya, Pak Ayo Haji. semaput. Iya. Emang ada ilmu semaput? Ilmu semaput, ilmu pingsan. Bisa. Iya, Pak Haji. Kamu dari mana? Saya bilang gitu. Oh, gitu. Dari mana tuh? Lamongan apa mana? Ya wes, ilmu semaput. Gitu. Akhirnya kan nanti kan pulang dari sini kan pasti nyampe. Kamu nyampe duit cair. Sebegitu mudahnya Pak Haji. Kalau bisa kita Nggih, Pak mikirin yang gampang-gampang. Nggih, nggih. Jangan mikirin susah. Dari mana cairnya? Orang saya nggak ada tagihan kok. Yuh, masa duit harus ada tagihan? Enggak lah. Iya. Kalau ketimbang kamu perlunya berapa sih? 10 juta, 15 juta, atau berapa? 11 juta. Saya perlunya 15 juta. Ya udah semaput aja sebentar. Coba bayangin, Bro. Sebegitu mudahnya saya nerangin. Iya. Karena sebegitu mudahnya Allah ngabulin. Nggih, Pak Haji. Allah tuh ngabulin kita tuh mudah. Nggak susah. Tapi kitanya yang memprediksinya susah. Iya. Betul. Kayak tadi. Kan banyak tuh. Nggih. Ada Abi sama Lisa. Dia punya domba merino yang lucu. Dombanya gempal. Oh, gitu. Katanya mau ngasih buat anak yatim. Iya. Tapi nggak taunya kan nggak dikasih sama Lisa sama Abi. Malah dikasih ke dipiara. Oh. Nah saya udah cerita sama anak-anak. Iya. Nanti kita ada dari Abi sama Lisa domba merino lucu gembel. Beda sama domba beda sama domba gembel lainnya. sama Oh, domba iya. Garut yang gembel beda nih. Merino gempel kan. Iya. Kan dari sana kayak Bumi Ayu sana, daerah sana. gitu. Dombanya gembel Pak Merino. Nggak dikasih kan. Iya. Saya bilang, Kata. anak-anak kan nanya, mana Iya. domba merinonya? Nanti juga ada. Hari ini ada yang ngasih domba merino. Berapa ekor? 5. Oh. Ucapan adalah Doa. doa. Betul. Kita kan nggak ada tagihan 10 miliar. Kita kan nggak ada kerjaan nilainya 10 miliar. Nggih, Pak Kata Allah nggak sesusah itu, Bos. Allah tuh mudah. Makanya kan saya udah janji sama anak yatim, nanti ada domba ya, anak-anak kamu main domba ya, lari-lari ya. Kamu kan lucu, beda sama kambing Etawa, beda sama kambing Jawa. Iya. Nah kemarin kita ke sana kan nanya, ya dombanya udah dititipin di mana gitu di kandang. Oh ya nggak apa-apa. Nah kalau kita mesti ke Bumi Ayu ke Kejauhan. jauh
pengetahuan lah, bukan ilmu RDAY. Ilmu RDAY itu cukup menang baik, panggil. Pasti ada orang linglung bawa domba merino. Pasti ada orang linglung bawa domba merino. Saya dikabarin sama kakak saya. Iya. Ini ada orang bawa domba merino, pakai mobil pickup 5, mau privat, boleh gak sedekah domba? Oh boleh, itu kan kesenangan anak-anak. Oke. Kebetulan. Hah? Lagi kebetulan langsung dapat. Iya, tadi udah dijanjiin sama Lisa Betul. sama Abi. Kan Iya, dia iya. beli domba merino. Nggih. Nah, tapi di rumahnya karena itu jadi kotor kan. Iya. Ya udah taruh di RDI aja. Ya saya seneng lah buat mainan anak-anak kan. Iya, Namanya iya. anak-anak kan dunia bermain. Betul. Nggak taunya kecewa karena dombanya nggak sampai sini kan. Betul Pak Haji. Nah, kekecewaan itu kan dia masih 1 domba Iya. merino. Oh. Ini malah yang didatengin 5. Diganti. Betul nggak? Lebih banyak lagi. Lebih gede. Oh, lebih gede, Lebih Pak Haji, montok. ya? Gede kan? Montok. Oh, Dulu gitu. waktu ngasih seperti anaknya Lisa kecil. Yang datang si Anak, Lisanya. Montok gak Lisa? Lisa montok. Oh gitu Pak Haji ya. Iya, Lisa montok. Kalau anaknya kecil ya, anaknya Lisa ya, nggak montok. Jadi maunya saya gini Pak, Nggih Pak Haji. jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau masih mikir, komen, ngeluh. Saya nggak mau. Nggih Pak Haji. Terima aja. Nggih. Apa keputusan Allah? Nggih. Hutang pasti lunas. Motor pasti baru. Mobil pasti baru. Rumah pasti baru. Nah, pasangan hidup jangan disebut. Cukup di rumah aja. Kita kan nih kadang jelehinnya tuh dipolin. Orang gurunya ngomong sampai pol, kok kita ngomongnya pol. Jadi motor, mobil, Iya. rumah, tek. Iya Pak Haji. Pasangan hidup jangan disebut. Betul. Gitu. Iya. Ada lagi? Apa? Bebas. Kalau boleh. kalau untuk anak yang anak saya itu Pak Haji ya, pada bandel-bandel Pak Haji. Itu apa pengaruh dari orang tuanya Pak Haji ya? Kalau bandel-bandel Iya. ada 2 sebab. Nggih. Pertama, kita waktu bujangan pernah datang ke orang pinter. Waktu Oh, bujangan. gitu. Kita berguru cari air doa, air asihan. Oh, gitu Kita Pak Haji ya? berdoa cari pesugihan. Kita cari biar disayangin sama pimpinan. Kita nyari biar kita naik pangkat. Nah, Oh, gitu. si orang pinter ini nitipinlah air doa. Orang pinter ini nitipinlah amalan. Nah, amalan itu mendarah daging kita. Hodamnya. Nah, pada saat kita berhubungan suami istri, itu Nggih. bukan kita yang berhubungan, tapi hodamnya. Oh, Sehingga gitu, anak Haji, itu ya? bandel. Oh, gitu. Gimana cara ngilanginnya supaya nggak bandel? Nggih. Cebok alat kelamin ibunya yang lahirin. Nggih. Air cebokannya dimasak nasi buat makan anaknya. Oh. Nanti khodamnya keluar. Begitu. Gitu, Mas. Jadi kalau kita dulu pernah Semua. gadis, Nggih. bukan laki ini yang perempuannya gadis. Nggih. Kita pernah datang ke orang pinter, minta air doa biar pimpinannya sayang sama saya. Biar saya dipromosiin. Nah, secara tidak langsung kan dia ada amalannya. Nggih. Nah itu kayak semacam goib, khodam. Biar Nah itu hilang kalau kita gitu, berhubungan suami istri, yang berhubungan bukan kita, tapi si khodamnya. Tapi nggak apa-apa kok, ada penolaknya, kok gampang. Air cebokan itu buat masak nasi, buat minum, buat makan sekeluarga. Bisa ya? Ini makan, anak-anak semua makan. Sambil ibu ngomong, semua yang jelek-jelek yang ada di saya, suami, anak-anak, sebutin namanya satu-satu, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Buat masak nasi, masak sayur, bikin minum, bikin teh, bikin kopi, bikin susu, pakai air itu selama 9 hari. 9 hari. Dilihat mana yang pada gatal, kukur-kukur, garuk-garuk. Oh ya, bikin lagi. Soalnya gini Pak Haji, di rumah ini kan juga pada semua ini gatal-gatal juga, ibu saya juga, terkadang anak saya suami juga gitu kan. Nah, apa pengaruh dari itu tadi atau gimana? Bikin lagi dong sampai gak gatal. Dibikin air cebokan lagi sampai gak Tapi gatal. ini masalahnya kan belum pernah Dulu pernah itu gini, bikin Pak Haji. gitu loh. Bikin aja Dulu sekarang itu ngetes. anak saya kan waktu itu yang pertama, waktu itu yang di rumah nggak ada gatal-gatal. Terus kemudian anak saya yang pertama yang SMA kelas 2 sekarang itu pernah
kena penyakit gatel sama teman-temannya. Ya semenjak itu sampai sekarang Jadi satu rumah. jadi satu rumah. Ya udah dibikin aja pakai itu Oh, RC gitu ya? bukan ibu. Nanti sembuh gitu, kok Gi. semuanya. Oh, Gampang. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu nenek Gi. saya, buyut saya. Jadi buyut saya seperti itu. Kalau gatal Nggih. pulang dari sawah, Nggih. kasarnya kena ular bulu atau apa, udah bikin itu. Sembuh. Tapi kedengerannya karena ini awam, Nggih. bilangnya aliran sesat. Padahal bukan sesat, masuk kepala benjol diuyek-uyek sesat. Nggak ada, itu kan Nggak ada, zaman iya. simbah kita kan. Iya. Sebelum Iya. lahir udah ada kan Ada. ilmu Ada. itu. Ada. Iya. Sudah dipraktekin malah juga Iya. kan ya. Perut cacingan. Masa orang zaman dulu dioperasi pakai daun gadung, disangrai pakai penggorengan, pakai minyak, diteplokin ke perut, besoknya keluar Oh, daun BAB-nya gadung, cacingan. Iya. Itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang minum obat cacing Obat cacing. Kombantrin. Iya. Sekarang kan dulu nggak ada. Pakainya apa? Gedung towok disangrai, diceplokin, plok. Besok langsung Iya. keluar BAB-nya. Mabok. Malah kalau yang nggak keluar harus dioperasi. Iya. Betul betul. Jadi bukan berarti di rumah saya itu ada sesuatunya, bukan Pak Haji ya. Kalau ada sesuatu dengan RC bukan minum nanti keluar. Di dalam rumah itu. Diminum, iya harus diminum sama orang rumah dulu. Kan yang Oh. dibersihin orang rumah dulu. Gitu, Nanti nggih. kalau udah bersih, Nggih. baru RC bokannya disiramin di sekeliling rumah. Oh, Terutama yang ada tanahnya, depan, belakang, kanan, nggih, kiri. Pak Haji. Kalau adanya depan ya depan doang, belakang. Kalau kanan kiri tembok, udah baru bersih. Kalau rumah dibersihin tapi yang di badannya nggak bersih gimana? Sama Nggih, aja betul ya. betul. Sama. Jadi penghuninya dulu Pak Haji. Penghuninya dulu dong bos. Nggih, betul betul. Penghuninya dulu dibersihin. Ibarat sapi nih, Iya. disuntik dulu sapinya. Diimun dulu ya. Diimun dulu, Iya, iya. baru nanti dipakein jerami dibakar pakai tong, asapnya bisa buat matiin semua. Nggih, nggih. Ilmu kearifan lokal Nggih, nggih. bisa Bisa. ajarin. Cair 10 miliar pakai centong. Cair 10 miliar nih, liatin nih. Saya ini manggilnya uang. Nggih. Biar masuk. Nah ini kasih uang bibit Pak Haji ya. Nggih. Jadi ini ditata. Nggih. Ini kan ada biar Yang ada fotonya semua. ya nggih. fotonya Nggak ada yang laki cemberut. Ganteng. Lihat wajahnya, ada nggak yang cemberut? Nggak ada Pak Haji. Nggak Nggak ada. Yang Kenapa kita ceweknya suka pasang juga cemberut? yang Lihat yang menari. perempuan, ada nggak cemberut? Boten. Nggak ada, menari, Menari. senang. Iya. Iya. Berarti kalau kita mau duit datang mesti senang. Betul. Duit datang, kalau cemberut Senyum semua. sedih, rezeki Nggih. pergi. Jadi begini, ini contoh nanti Contoh. dikembangkan sendiri ya. Nggih, nggih, Bahasanya Nggih, dikembangkan, diolah sendiri. diolah sendiri yang Nggih. enak. Tapi pembukanya sama, pembukaannya begini. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu Kameramen, wa lo Ta'ala ngantuk, lo minum dah, dan biar nggak ngantuk. karomahnya anak Minimal yatim mabok tuh. DIY kandang embek pimpinan Fanta Bapak kek, Haji Coca-Cola Budi kek, Santo apa bin sih? Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Diajak komunikasi dia. Nggih. Ganteng, 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 datang, ganteng ya. Datang. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang minimal 9 kali sekali praktek begini. Nggih. Waktunya bebas, bisa habis sholat Nggih. 5 kali minimal. Waktu-waktu yang senggang lah ya. Hati lagi senang, Senang-senang gitu. biar uang datang. Nggih. Nah, karena Kalau sedih,
Rezeki pergi. Ya. Oh, oke. Hindarin sedih. Terima kasih. Orang kalau sedih rezekinya nguap. Dandan motor, nyerpis mobil, Oke. adalah orang ini sumbangan tuh. Tapi kalau kita gembira, Oke. ada aja rezeki, bos. Ini ada orderan bos. Nah, karena kita senang rezeki datang. Iya. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. Saya dari tadi senang terus dari pagi. Saya jam 7 kayaknya udah privat saya di Starbucks Sentul. Oh, di sana Pak. Jam 7. Oh, Jam 8 saya udah stuck di McDonald. oh my God. Jam 8. Tadi jam 7 udah di Starbucks pagi-pagi jam 7. Berangkat dari rumah jam 6 jam 7 kurang seperempat. Iya. Tapi kan alhamdulillah saya dapat real. Karena saya ngomong kalau istri saya mau haji. Oh, gitu Pak. Nah, dikasih saya tadi real. Pak Haji, ini real. Saya lihat bonnya. 200 juta rupiah dia beli real. Kan lumayan 200 juta. Alhamdulillah. Dapat berapa tuh? Ada satuan, ada limaan, ada 10-an. Iya. Hah? Coba kalau kita mesti nyari duit. Yo opo zaman saiki. Gini aja Pak Haji. Iya tepok jidat. Mosok tepok jidat. Makanya kan tadi Pak Haji saya mau privat bisa gak? Oh iya saya jam 8 ada di McDonald. Bisa gak di seberangnya? Saya gak mau diganggu sendiri aja. Oh boleh. Nah seberang Oh, gitu di Pak Haji ya. Starbucks. Kan jam 7 dibuka tadi. Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Sentul. ini Pak Haji, anak saya yang tadi itu yang apa? Operasi itu, nah di alat kelaminnya itu Pak Haji kayak ada alat gitu Pak Haji. Itu nggak tahu itu kiriman atau kalau Ada apa? ada alat kayak pir gitu Pak Haji. Apa? Kayak pir. Per, Iya kayak pir. pir. Iya dibawa sama istri saya. Itu dia pasang sendiri atau kiriman. Kalau pasang sendiri kok nggak masuk akal gitu loh. Mau pamit. Ntar privat habis ini nomor 2. Tahunya pas masang kateter waktu operasi itu Pak Haji. Nah, itu kiriman orang atau gimana Pak Haji? Gitu? Apa? Saya tunjuk Pak Haji. Di batangnya kelamin gitu loh. Itu kan waktu pas operasi mau pasang kateter. Nah, pas pasang kateter apa yang operasinya itu ada Di luar ini, di luar. Iya, blungker di batangnya ini, burungnya itu. Mana? lah itu kan harusnya dioperasi lagi tuh Pak Haji itu untuk membetulin apa itu apa ya namanya? Oh iya. Bapak dulu waktu bujangan pernah datang ke orang pinter gak? Ibu waktu gadis sebelum merit pernah datang ke orang pinter gak? Istri saya kayaknya Pak Haji. Iya, pokoknya salah satu pernah ada dia datang gitu. Ini pengaruhnya Pak Iya, Haji. Berarti ini bukan anaknya yang masang Pak Haji ya? bukan. Karena itu titipan aja gitu. Oh gitu. Tapi gampang kok. Kan Tapi- tadi udah saya ajarin cara ngeluarinnya. Kobok, cebok, alat bukan kelamin. Pak Haji. Jadi alat kelaminnya ini kan sudah ngengat gini kan? Ya. Mungkin ke waktu tegang mungkin ya kejepit gitu. Jadi kalau pipis itu kadang ngerembes gitu Pak Haji. Ya. Itu terus Solusinya solusinya gimana Pak Haji? Ya Itu tadi minum air cebokan, Pak. Oh gitu nggih. Nanti Bapak privat lagi ke sini yang Nggih, kedua. nggih, Setelah Pak Haji. udah meraktekin itu. Nggih. Enaknya kita privat nih bisa ngomong leluasa, Pak. Nggih Pak Haji. Tapi kalau nggak privat nggak bisa karena banyak orang. Nggih betul. Ini nanya, ini yang nanya. Jadi Nggih. saya Bingung Bingung sampai. ya. bingung. Kok ini kan enak fokus. Nggih Pak Haji. Habis Nggih, ini makanya tadi saya bilang ini pasti ada nih air doa nih pasti ada. Tapi yang mana kan saya bilang udah lo tanya aja satu-satu pasti ada yang ngaku. Kalau dia nggak ngaku pasti pasangannya nunjukin. Oh ya udah. Makanya kan saya bilang ke mbaknya cebokin. iya Dan saya nggak nyuruh dari tadi cebok alat kelamin suami. Enggak. Selalu yang saya tuju istrinya. Cebokin alat kelamin istrinya.
Nggih, Pak Haji. Alasannya yang ngelahirin gitu. Padahal ya itu Iya. Nggih, ini bisa akhirnya sayang. ketemu Jadi ini kita ya. yang berbuat, anak yang jadi korban kan. Nggih, Pak Haji. Janganlah. Nah, Tapi Apalagi nggak apa-apa. yang dimintai tolong kan sudah meninggal juga, Pak Haji. Iya. Soalnya ini kan ada rencana mau operasi itu tadi Pak Haji kan itu kan kalau Untuk menyambung batang kelaminnya itu, Pak Haji. Mm-mm. Jadi nggak usah dioperasi dulu, Pak Haji. Gak berarti. usah, kan belum minum air cebokan. Malah kalau bisa Biar digencarin aja minum biar proses cebokannya. dulu, Pak Haji, nggih. Seharian, 2 hari, 3 hari, nanti kan lihat hasil. Lagi biar proses dulu nggih. Cuma ini Pak Haji, anaknya kan tidak tahu kalau saya itu tahu kalau ada benda ini, yang tahu kan asisten. Jangan dikasih tahu. Kasihan nanti minder. Oh, Nggih. gitu ya. Jangan, udah kita aja lah. Oh Nggih. gitu ya. Soalnya kan yang kemarin itu saya dikasih tahu sama yang asisten apa itu operasi, waktu dokter itu. operasi itu kan gitu loh. Dia sudah ditanya gitu, kenapa ini ada apa? Iya saya merasakan setelah hitan sekitar 1 tahun baru ada ini katanya gitu. Cuma dia selama ini anaknya kan memang pendiam gitu loh Pak Haji. Akhirnya dia nggak pernah bercerita ke saya gitu loh. Jadi tahunya waktu pas kejadian operasi ada ya barang itu tadi itu Pak Haji. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita kasih air cebokan aja minum cebokan selama ya. 9 hari. Oh iya. 9 hari kedua, 9 hari kedua, terus Nggih. hajar. Nggih, Pak Haji. Saya maunya ekonominya berubah, rumah tangganya bagus. Nggih, amin, Pak Haji. Bisa? Bisa, Bisa. Pak Haji. Cair 10 M ya. Nggih, pasti. Sip, terkabul. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Berkah ya. Paksain. Nggih. Kalau nggak paksain, nggak mencolot. Terkabul. Makasih, Pak Haji. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Mbak Haji. Mau pamit Mbak Haji.